titipkan rahasianya. Jadi kenapa orang banyak tanya hari ini, kenapa ya mursyid-mursyid, guru-guru sekarang kurang sakti, kurang keramat? Jawabannya satu, keramat itu bukan orang yang bisa sembuh, terbang, bukan. Keramat itu orang yang dapat kemurahan limpahan ilmu Allah. Itu disebut sahibul karamah. Karam itu bahasa Arab artinya kemurahan. Karim, Allah yang maha pemurah. Apabila seseorang sudah mampu menjaga amanah, maka dia dapat tugas baru. Kalau bahasa orang di kantor sekarang, dipromosikan. Sama urusan kolbu juga begitu. Karena kita ini suka khianat, sekarang diceritakan rahasia oleh orang, besok kita bagi. Maka kata Imam Athaillah Sekandari, tahukah engkau yang benar-benar qata'al iman. Di sini disebutkan 3 syarat orang merasakan manisnya iman. Mau beragama penuh nikmat, ya. Maukah berumah tangga tapi tidak terasa nikmat berumah tangga? Pulang disambut dengan muka hambar, ya. Ya, pasangan tidak mau disentuh. Mau nggak begitu? Ya, kita datang dia sudah tidur, besok pagi kita berangkat dia cuek, udah kamu pergi aja gitu. Mau nggak begitu hidup? Ya. Pasti hidup begitu nggak lama, lama-lama cerai. Inilah yang membuat orang bercerai dari iman, karena dia tidak tahu cara menikmati iman. Ada 3 hadis yang kita sudah kenal, tapi ternyata Imam Sidi Ahmad Rifai memberikan penjelasan yang mendalam. Man radiya billahi rabbah. Syarat pertama cuma ringan sekali, mainnya di hati, nggak pakai mulut. Siapa yang ridho Allah yang mengatur hidupnya, yang mengatur detik per detik. Bapak Ibu, kenapa ada orang mengeluh? Karena dia tidak ridho. Termasuk demo itu kan karena nggak ridho, ya. Ya, memperjuangkan itu urusan lain. Saya lagi berbicara hubungan hamba dengan Allah. Hubungan dengan pemerintah, ya silakanlah demo. Tapi hubungan dengan Allah ini, hubungan dengan Allah ini yang bermasalah. Man radiya billahi rabbah. Kalau ustaz, dai, guru, dia harus ridho. Kalau ngajar berapapun yang hadir, dia mesti ridho. Bapak kira, ibu kira saya ngajar langsung ramai begini? Enggak. Saya mulai dari ngajar 1 orang, ngajar kitab Imam, namanya Ummul Barahim, Imam As-Sanusi. Murid saya 1, saya ajar pagi-pagi pada subuh, saya ajari. Besok-besok 3, besok 2,5, ya, karena tengah jalan dia pergi. Ya, besok lagi balik 1 lagi, udah begitu aja. Lalu kita pindah-pindah juga, mulai jadi 5 orang, 7 orang. Kita ada dulu di Ciputat itu ada surau Imam Monjol namanya, tapi ternyata ya ada juga yang nggak nyaman, kita pindah lagi, pindah ke emperan rumah teman, ngajar ya. Ada dulu garasi mobil dia, kita ngajar di situ, ngajar hikam, kitab hikam yang kata orang seram itu kami khatamkan cukup di garasi mobil, santai, ngobrol santai. Yang hadir di situ bukan hanya orang NU, bukan hanya orang Tarbiyah Islamiyah, orang Muhammadiyah pun datang, ya, orang Jemaah Tabligh pun datang, orang tarekat pun datang. Biasa, kumpul-kumpul. Anak filsafat hadir, yang anti filsafat pun hadir. Mereka sudah lupa dengan debat-debatnya karena sudah ngaji hikam. Itu ada yang datang dari mana-mana, ya, cuma beberapa orang. Lama-lama kemudian kita dikasih ruko sama orang, ya, lama-lama kemudian dikasih tempat, itu berproses. Pernah juga mau ngaji, lampunya mati, ya. Ada juga kita yang dibatalkan pengajian, ada juga udah mau berangkat dibatalkan.
Wah, nikmat sekali. Man radiya billahi rabba. Apa ciri-ciri orang ridho? Nih, cek, sudah ridho belum dirinya? Istiwaul, sama saja. Istiwaul mur wal hul fil qada. Sama rasanya kalau lagi dapat takdir baik atau takdir buruk. Di sininya stabil. Gimana? Udah sama belum? Belum. Aku aja. Allah lebih senang orang jujur daripada orang yang mengkorupsi dirinya sendiri. Kita datang kepada ya Allah, inilah aku hambamu ya Allah, tolong ajarkan aku, ajarkan aku bagaimana caranya ridho. Minta kepada Allah. Kalau ridho itu dalam logat Melayu rilah, rela, berkerelaan, merelakan. Ini logat Melayu diambil dari Persia. Orang Persia tidak bisa membaca do, bisanya za atau lam, ya. Makanya zohor jadi lohor. Itu udah khas Melayu. Kalau Persianya pakai za, ya. Punya pasangan? Ya. Kalau dia belum nih, ya. Ya belum kan? Mau ridho sama siapa kamu? Udah punya pasangan Pak ya? Sebagian besar sudah berpasangan. Sudah ridho belum dengan pasangan? Insya Allah berarti belum. Makanya masih tengkarnya parah. Makanya masih belum bisa terima. Kok kamu begitu? Giliran aku begini, kamu begitu. Giliran kamu begitu, aku begini. Nggak ketemu. Kalau sudah tiap hari begitu, tunggu kapal pecah. Mau dia ustaz, mau dia kiai, mau dia orang awam, sama. Maka jangan heran kalau ada juga ustaz bercerai. Bukan berarti dia nggak berhasil didik. Emang kapalnya sudah nggak sanggup menanggung, ya, karena di dalamnya ada bom tiap hari. Jangankan kepada Allah, ridho kepada pasangan pun belum. Terlahir di keluarga biasa-biasa, ridho nggak? Terlahir jadi orang Indonesia, ridho nggak? Terlahir jadi orang Melayu, ridho nggak? Terlahir jadi suku ini, ridho nggak? Bener. Kenapa masih malu sebagai bangsa Indonesia? Kok nggak pede gitu? Banyak yang ngomong ini waktu kecil nih, coba kalau bapakku menteri gitu, bapakku bupati gitu, tahu-tahu besok bupatinya kena korupsi, nggak jadi lagi ngomong. Bapak ibu yang makan Allah, jika ingin merasakan ridho, mulai ridho kepada yang terdekat. Yang terdekat tuh, saya mau tanya, adakah detik per detik lepas dari kehendak Allah? Adakah? Adakah alam ini bergerak itu Allah lalai? Ada? Oke. Yang punya alam ini siapa? Allah. Bener nih, yakin Allah yang punya. Kalau benar Allah yang punya, berarti tidak ada satu kejadian pun di alam kecuali itu atas izin Allah. Oke, sudah masuk barangnya. Kalau begitu, ridho gak dengan Allah? Harus ridho. Kemarin ada yang haji ya? Haji kemarin ada yang haji jalur cepat nggak? Atau haji biasa, haji furoda? Itu haji furoda Pak, jalan kaki dari Musdalifah. Jalan kaki dari Musdalifah. Dari Musdalifah ke Mina jalan kaki, bisa bayangkan? Itu sahabat saya jenderal Pak. Tapi sehari sebelumnya ketemu kita, saya bilangin, Pak Jenderal, di sini jenderal habis ya. Benar, alhamdulillah. Untung dia ini suka jalan tiap hari, lari berkilo-kilo tiap hari. Sampai di Musdalifah nggak dapat bus, dia ngomong ke istrinya, "Den, udah kita jalan aja." Ridho nih. Itu jenderal Pak, tidur di
emperan jalan pakai kardus, karton, tahu? Tapi jenderal satu lagi enggak, yang beda divisi nih, bukan di angkatan yang sama. Ketika lagi rame begitu dia ngomong, ya, itu pas lagi tawaf. Aku jenderal, ya askarnya bilang, lu siapa? Jenderal kan di Indonesia, di sini nggak laku. Gak usah bawa-bawa. Bapak Ibu yang bukan Allah, sama. Barangkali nggak jauh beda. Adakah sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Kalau begitu, kenapa saat terjadi masih mengeluh? Kalau mengeluh berarti tidak terima Allah jadi Tuhan. Rob itu bahasa Arab, di bahasa Melayu lama. Coba cek dalam gurindam orang Melayu, ya, dalam syair-syair Raja Ali Haji. Ini sebenarnya mimpi saya dari kecil, Pak. Mimpi saya dari kecil ingin ziarah ke Raja Ali Haji. Tadi sore, tadi siang, alhamdulillah dengan Haji Novi dan teman-teman di sini, semuanya dipermudah. Ya. Itu Raja Ali Haji, gurunya langsung dari Mekah, tapi orang kita juga ada yang dari Yaman, Syekh Jabarti, Syekh Ismail Minangkabawi, ada macam-macam, ya. Ada Syekh Zawawi, macam-macam gurunya, dan beliau tidak dipermasalahkan oleh gurunya menerjemahkan kata Rob, ilah menjadi Tuhan. Loh, kok ada sekarang orang baru pulang 4 tahun dari Timur Tengah terus bilang nggak boleh menerjemahkan Rob menjadi Tuhan, apalagi orang Melayu. La ilaha illallah, tiada ilah selain Tuhan Allah, kan lucu, Pak. Tiada ilah selain Allah. Terkena kecil ya ilah, nggak nyambung. Padahal sudah lama orang menerjemah ilah menjadi Tuhan, Rob jadi Tuhan. Nah, jadi nanti kalau saya terjemahkan Tuhan, jangan protes, ya. Kalau memang tuan-tuannya orang Melayu, ya. Kalau enggak copot Melayunya, enggak ngerti bahasa berarti. Salah satu khususiah orang Melayu, pinter berbahasa, ya. Baik. Jadi Allah sebagai Tuhan, apa tugas Allah? Disebut tugas rububiyah. Apa makna rububiyah? Allah detik per detik mengurus alam semesta. Yang datang ke sini pakai motor, pakai mobil, coba 1 detik, 2 detik tidak perhatikan jalan, main handphone, apa yang terjadi? Goyang nggak? Coba bayangkan bumi ini mutar begitu dan lebih cepat dari pesawat manapun. Kecepatan bumi mutar itu, dan dia bergerak. Mungkinkah Allah lengah sedikit pun? Apalagi yang terjadi di dalamnya. Allah lengah 1 detik, itu tabrakan dengan bulan. Namun ketika si hamba diberi izin oleh Allah untuk mengatur dirinya di bawah tunduk dalam pengaturan Allah, dia lupa menyopir kolbunya, nanti disopirin syaitan, disetirin oleh syaitan, yang drive dirinya syaitan. Jadi kenapa orang kemudian, ya, kalau orang Melayu cakap apa, Pak? Pengkar itu belagu apa? Begaduh. Wah, saya kursus langsung ya. Orang kita begaduh sama kawan. Kenapa itu terjadi? Karena dia lupa mendrive kolbunya, menyetir kolbunya, sehingga yang menguasai dirinya adalah sifat kebidatangan yang buas. Binatang buas sukanya bertengkar. Mau begitu? Yang bertengkar itu biasanya punya kepentingan sama, caleg sama caleg, calon bupati, calon gubernur, calon capres sama capres. Yang paling aneh, yang tim sukses yang pro dengan calon-calon ini bertengkar juga, terlalu menghayati berpolitik, ya. Kalau tadi caleg sama caleg, kalau ustadz begaduhnya sama siapa? Ustadz juga. Pasti. Habib sama siapa? Habib juga. Kiai sama siapa? Mursyid sama siapa? Mursyid juga. Orang torekot sama siapa? Orang yang katanya ngaku ikut sunnah sama yang ngaku sunnah juga, sama-sama tengkar sudah.
sesama aswaja pengkar, sesama itu terjadi oleh